Kalian ya, nggak usah mulai serang-serang saya. Oh, pulangnya dengan cara aman, kalian nggak usah ikut-ikutan. Nah, akhirnya mereka ini dihap oleh Kebanyakan yang nipu sesama orang Indonesia. Ya memang benar. Udah enak kerja di Malaysia, udah cari duit udah enak. Tiba-tiba kamu ketangkep dan halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan yang pastinya ya. Tetap semangat untuk kalian juga yang menjalani ibadah puasa. Dan Sari doakan juga dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Sari ada terjumpa ya satu video yang Sari rasa wow, sampai semacam ininya mereka supaya boleh kerja di luar negara, termasuk juga di Malaysia ini. Saya lihat sampai dia tidur di hutan ya, di semak-semak belukar ya. Kita tahu lah kan kalau di tempat seperti itu banyak ular ya. Takut sangat lah ya. Sari baca-baca komentarnya pun kalau di daerah itu memang banyak ular ya. Tapi mereka sanggup korbankan nyawa mereka demi mau kerja di Malaysia. Bahkan ada juga beberapa video viral Sari lihat, ada seorang warga negara Indonesia 19 tahun hilang dan tak pernah balik ke Indonesia, bahkan dia tinggal di hutan di Malaysia ini. Oke teman-teman, so nanti kita tonton videonya macam mana ya. Kita tengok juga kenapa alasan mereka macam itu ya. Oke, nanti Sari akan juga bagi alasan. Sari juga akan bahas menurut apa yang saya tahu. Nah, mudah-mudahan ya video macam-macam ini viral itu ya, supaya negara, pemerintah juga boleh melihat nasib rakyat Indonesia di luar negara. Saya ada baca salah satu informasi ya dari Tribun kalau saya nggak silap. Jadi ada salah seorang warga negara Indonesia namanya Ribut. Betul, Ribut. Namanya memang Ribut. Jadi si Ribut ini tuh udah dinyatakan hilang selama 19 tahun. Nah belakangan ada salah satu video yang viral yang menunjukkan si Ribut ini tuh tinggal di Malaysia. Khususnya itu si Ribut ini dari Jawa Tengah ya. Nah, Ribut katanya ya. Saya ingat dengan Mas Ribut ya, alias Kokori ya. Akunnya Mas Ribut. Ataukah dia ini yang tinggal di hutan Malaysia ini? Kita tonton dulu lagi. Jadi dia itu tinggal di hutan gitu. Di hutan, terus ada orang yang videokan dan viral gitu. Dia tinggal di hutan Malaysia tanpa sembarang dokumen apapun. Kosong lah ya. Nah, ya. Jadi udah 19 tahun nggak pulang-pulang, keluarganya juga ngira dia itu udah hilang gitu. Jadi tiba-tiba nongol, tiba-tiba nampak di salah satu video yang viral pemirsa ya. Nah, di sini saya baca banyak komen seperti ini. Oh, mak saya juga udah 20 tahun nggak pulang-pulang. Ada apa dengan Malaysia? Kenapa banyak sekali orang Indonesia yang merantau ke sana kok nggak pulang-pulang? Malaysia pula yang ada yang bilang, ya? oh iya tante saya udah 20 tahun, kakak saya juga udah 15 tahun nggak ada kabar, nggak ada berita. Jangan-jangan kayak si Ribut ini. Jadi dia begini, kebanyakannya dari pengalaman saya, karena kemarin saya menikah juga sama lelaki Malaysia yang kebetulan bekerja di kebun, dan di sana itu banyak sekali warga negara Indonesia yang ilegal pemirsa, dan mereka itu kebanyakannya bekerja di area-area kebun karet atau kebun sawit gitu. Macam video yang udah saya pernah bilang dulu, kita itu nggak mikir gitu, nggak sampai pikiran kita ke sana. Kalau di sini tuh pasti ada orang tinggal, nggak nyampe mikir kita ke sana. Rupa-rupanya setelah di depan itu ya kan, di depan sawit, masuk kita hutan, masuk lagi, lepas itu nanti ada gate besar mau masuk ke dalam. Rupanya di sana ada perkumpulan orang-orang Indonesia, dan kebanyakannya mereka ini tuh case-nya seperti ini, tapi bukan semua, tapi hampir keseluruhannya. Misalnya nih, saya warga negara Indonesia, terus saya punya pacar yang kebetulan ilegal kerja di kebun karet atau kebun sawit. Terus saya kabur dari kilang, saya ikut dia. Alhasil saya nggak ada identiti apapun, dan saya pun tinggal di area-area terpelosok, terdalam, nggak ada identiti apapun, nggak dijamah manusia apapun. Kalau untuk makan ya saya ambil aja pucuk paku, kangkung gitu.
Jadi hati-hati, jangan kalian merasa ya negara yang salah, enggak. Kebanyakannya kita seperti itu, makanya hilang. Mengenai ini memang ramai juga orang Indonesia yang di sana itu yang tak tahu Malaysia, yang tak pernah datang ke sini itu tak tahu keadaan seperti ini ya. Sebab kan saya pun tahu ya, itu hari balik ke kampung ya. Lepas tu ada tanya-tanya lah dekat orang-orang jualan-jualan dekat sana. Dia cakap dia punya sepupu pun di Malaysia. Katanya tak boleh balik daripada Malaysia. Malaysia tak mengizinkan katanya. Padahal sedangkan Malaysia pun tak ada pun pernah tak mengizinkan balik kalau misalnya kalian itu lengkap semua dokumennya. Nah, lain halnya lah dengan yang kosongan, dokumennya tak lengkap ya. Nah, itu memang balik pun harus kompau, nanti di blacklist, tidak boleh datang lagi ke Malaysia. Jangan Malaysia yang dipersalahkan. Oke, nah kami buat video macam ini pun supaya orang-orang di sana itu tahu ya, bukan Malaysia yang tidak mengizinkan orang-orang Indonesia yang bekerja di sini tuh balik. Di mereka di sini kerja tanpa surat-surat ya. Jadi itulah ya, jadi mereka ketakutan nanti ditangkap. Akhirnya mereka tinggal di hutan-hutan, di tempat-tempat yang terpencil macam tuh. Di negara sendiri itu pun kerja pun tidak ada kan, persyaratannya susah. Nah, ini juga harus ditonton kepada Ketua Partai Buruh Indonesia ya, yang bilang itu hari suruh balikkan semua TKI TKW Indonesia yang berada di Malaysia. Nah, faktanya tidak semudah itu, tidak semudah perkataan saja kan. Di negara kita pun kekurangan lowongan pekerja. Oke teman-teman, kita tonton satu lagi video ya. Ini sehari jumpa ya, betapa mereka sangat susah ya kerja di Malaysia ini. Bukan susah karena apa? Karena mereka sendiri yang memilihnya ya. Kalau Malaysia di sini, kalau kerja secara baik-baik, kita pun tak takut-takut lah mau kemana pun kan. Kalau jumpa polis pun, jumpa immigration pun, nah mereka ya membiarkan kita saja pergi karena kita di sini kerja secara sah macam itu ya. Oke, kita tonton ya. Ini sampai kadang kasihan, tapi itu adalah pilihan mereka ya. Oke, kita tonton dulu videonya macam mana. Cium. Gitu ya. Mau lebaran, banyak yang rindu kampung, pengen ketemu keluarga. Kalau masuknya secara resmi, pulangnya enak lewat depan, tinggal pesen tiket. Ya, kita punya identitas itu tidak di blacklist di negara orang. Tapi kalau masuknya cara salah, atau kamu sengaja menghilangkan dokumen kamu ketika kamu ada di negara orang, pasti kamu itu terpaksa mencari jalan yang ilegal juga kalau mau pulang ke kampung. Ya. Akhirnya seperti itu. Mau pulang naik speedboat. Pasti kamu rasa gembira ketika memasuki negara sendiri. Tapi kalau ketangkep, kamu kayak gitu, dikejar kamu. Karena kamu udah salah masuk walaupun negara sendiri. Ya. Jadi bukan cuma di Malaysia yang kayak gitu ya, di Indonesia juga kalau ketangkep kamu dikejar, naik speedboat dikejar kamu ya. Jadi tolonglah ikut cara yang betul, ngurusin dokumen ya. Mau kerja ke negara orang, cari tahu, jangan malas untuk cari tahu. Udah masuk ke negara ini tuh, kalau kamu rasa kamu gak punya majikan, gak ada orang yang mau menanggung, kamu datang pakai paspor aja, pulang sebelum habis visa, jadi gak kosong di negara orang. Ya, jangan kamu malah keenakan di negara orang bertahun-tahun, apalagi kamu masuknya dengan cara salah, bahkan gak bawa paspor. Oh, jangan main-main, itu kena kamu. Ya, kalau kena itu lain itu. Yang merugikan itu apa? Ketika kamu udah enak kerja di Malaysia, udah cari duit udah enak, tiba-tiba kamu ketangkep dan dipulangkan di blacklist, kamu pasti memberontak hatinya, nggak bisa nerima karena kamu masih pengen lagi kerja di sini.
Tapi kesalahan itu fatal karena kamu udah langkah jalan yang salah. Tapi kalau jalannya betul, ya, itu yang saya betul-betul simpati ya dengan keadaan seperti itu. Lepas itu kalau kamu udah di blacklist pulang ke Indonesia, pasti kamu akan cari jalan salah juga masuk ke negara orang lagi dan lagi. Aduh, jangan ya Neng ya, jangan ya Neng, mendingan di rumah aja ya, di kampung sendiri kan, enak di kampung sendiri. Oke, ini yang Sari cakap ya, tempat tidurnya katanya. Kan biasanya ini banyak ular kan di daerah sini. Kita lihat ya, tadi itu, oh di sini pula. Kita takut itu ya. Taruhan nyawa juga mereka ya. Tiba-tiba masuk satu suap. Aku yang ada permit, mereka yang berlarian dari tempat kerja, aku yang bergetar. Nggak tega. Yang sabar ya kawan. Mau gimana, kasihan kan, tapi salah gitu. Ya reality, jadi itulah selalu Sari cakapkan, kalau kalian mau ke Malaysia, ini harus tahu ya keadaannya, jangan mau saja diajak-ajak orang gitu, ayo kita ke Malaysia, di Malaysia kerjanya enak gitu ya, tidak semudah itu ya teman-teman. Kalau kalian kerjanya melalui PT yang sah mungkin oke. Kan di sini tak ada lah, ditangkap semuanya aman damai. Kalau melalui secara sah mungkin saja diajak kawan, katanya di sini itu enak, gajinya itu 5 juta atau lebih per bulannya gitu ya, bos yang tanggung makan. Tapi kenyataannya ya kalian di sini tak memiliki dokumen. Nah kalau sakit tiba-tiba nanti apa yang terjadi kan, mau pergi ke rumah sakit ataupun hospital di Malaysia ini takut-takut kan, kalian nanti takut ditangkap lah dan sebagainya. Kadang mereka ini terrayu itu daripada rayuan tekong-tekong ya yang bermulut manis. Nah yang menjanjikan ya hal-hal yang macam wow gitu ya di Malaysia ini. Tapi mereka sudah sampai di sini, mereka biarkan saja gitu ya, dan mereka itu mencari laluannya sendiri. Nah ini tekong-tekong ini ya, sekarang lihat Sari pun sudah mulai berani, mereka terbuka ya di media sosial, mereka memancing-mancing orang-orang, ada lalu DM lah, hala Sari lihat melalui konten lah. Oke, video ini saya buat teruntuk tekong-tekong di TikTok ini. Oke. Kalian ya, nggak usah mulai serang-serang saya. Oh diserang. Ini akun baru loh, belum ada 3 bulan, baru aja buat. Dan baru ada beberapa biji aja videonya. Udah mulai nih ada yang coba-coba nyerang-nyerang segala. Nah ini ketar-ketir ya, mereka tekong-tekong ini. Kakak Ika Wulandari ini udah muncul di YouTube, muncul lagi di dekat TikTok ya. Nah apalagi padahal masih baru saja orang-orang itu sudah ketar-ketir dengan Kakak Ika Wulandari ini. Kenapa? Khawatir saya bongkar topeng dan modus kalian ya. Tenang aja, saya nggak akan peduli sedikit pun dengan kerjaan kalian. Mau kalian selundupin orang Indonesia itu keluar masuk Malaysia dengan cara apapun, saya nggak peduli. Mau kalian bawa mereka pakai kapal pancing, kapal kayu dengan nggak makan itu orang berhari-hari di atas laut, terserah. Kasihan ya. Mau kalian suruh mereka jalan masuk ke hutan, jalan di dalam lumpur sampai ke tengah laut baru naik kapal pun saya nggak peduli. Mau kalian tampung orang itu berhari-hari di rumah transit kalian yang entah ada di hutan mana itu, saya bodo amat. Mau kalian tipu-tipu mereka juga, saya nggak ikut campur selama ini. 4 tahun nih saya selalu buat konten di YouTube, nggak pernah tuh saya senggol-senggol kalian. Nah ini akun TikTok saya yang baru mau kalian ganggu-ganggu. Nanti dulu bos. Kalau gantian nih saya ganggu kalian, nggak dapet customer kalian Ganggu nanti. Kak, ganggu. Kalian tuh ya bisa terang-terangan promosi buat video di TikTok ini, ngajakin orang keluar masuk Malaysia menyelundup lewat belakang, lewat jalan tikus, yang kalau kata orang Malaysia itu lewat laluan haram, yang belum pasti keselamatannya, banyak yang ketangkep sama polisi di tengah jalan, kapal juga banyak yang tenggelam di tengah laut.
korban jiwa banyak, nggak kehitung jumlahnya. Belum lagi kemarin tuh ada kapal yang didor sama Maritim Malaysia di tengah-tengah laut. Meninggal 2 orang, sisanya luka-luka. Mikir kalau punya otak. Mereka yang kalian bawa naik pakai kapal kayu itu punya keluarga. Ada anak istri yang nunggu di rumahnya. Nunggu mereka pulang dengan selamat, bukannya pulang tinggal nama atau yang pulang itu jenazahnya aja. Terus kalian posting-posting aja gitu di TikTok pura-pura naik kapalnya bagus, gagah, kuat, tapi aslinya yang dipakai naik orang-orang itu kapal kayu yang ringkih, kena angin aja oleng, ambruk, Nauzubillah min zalik, tau nggak? Mana coba muka kalian itu mana? Beraninya pakai akun palsu semuanya, ngaku-ngaku jadi orang ini, jadi orang itu. Takut ya ketahuan mukanya? Takut ditangkep? Takut? Ya iyalah, masa enggak? Kalau berani nih kita live bareng, biar semua orang itu lihat kayak apa muka lu itu. Sampai kiamat juga nggak akan berani. Jadi udah ya, berhenti. Nggak usah ribet kalian, nggak usah ribet. Baru 1 video loh yang saya posting, saya kasih info orang-orang Indonesia itu mau pulangnya lewat jalan yang lurus, nggak bengkok-bengkok kayak kalian. Gimana caranya pulang sesuai undang-undang, sesuai prosedur itu saya kasih tahu. Kalau kosongan itu gimana, komponnya berapa, syaratnya apa, saya kasih tahu ini loh, pulangnya dengan cara aman, kalian nggak usah ikut-ikutan. Kena marah Sana urusin sendiri urusan kalian yang ngajakin orang pulang lewat jalan yang entah apa itu jalannya. Saya ngajakin orang pulang dengan cara aman, selamat, pulang lewat jalan terang, seterang matahari. Kalian yang kesurupan. Udah ya, jadi udah gak usah ngurusin saya. Hush, sana, pergi gak dari akun saya, pergi. Kebanyakan yang nipu sesama orang Indonesia. Ya memang benar, alasannya gampang banget. Orang Indonesia ini kebanyakan ya, yang pertama suka ngeyel. Udahlah nggak paham informasinya tapi suka ngeyel kalau dikasih tahu. Terus orang-orang kita ini kalau nggak cocok di hatinya, nggak sesuai dengan jawaban yang dia inginkan, dia akan tetap mencari informasi yang sesuai keinginan dia. Contohnya itu dia tadi, visa turis itu dibilang bisa dipakai untuk kerja, bisa diganti visanya sampai di sini. Itu kan udah informasi yang salah, tapi jawaban itulah yang mereka harapkan, makanya diikutin di sana. Sementara kayak kita yang memberikan informasi yang benar nggak sesuai dengan jawaban yang dia harapkan, maka dia agak-agak ngeyel. Makanya ketipu, banyak yang tertipu. Padahal logikanya ya, namanya orang jualan, yang di sana itu informasi kan jualan, dia itu jualan visa. Of course dia akan menyatakan yang indah-indah saja, supaya orang beli di dia, ikut di dia. Apalagi kalau sampai dia menawarkan paket kerja 80 juta. Gila, 80 juta. Visa aja yang tadinya cuma $200 dijual jadi 500. Oke lah, masih 500 masih maklum lah. Tapi untuk diinformasikan kalau di sana bisa kerja, yang penting bayar 80 juta. Itu kan udah sesat banget. Tapi begitu pun banyak yang tertarik. Makanya orang Indonesia inilah yang membuat dia gampang tertipu. Karena kalau dia bisa membaca, memahami dan nggak ngotot kalau dikasih tahu, nggak bakalan tertipu. Teman-teman, nah sebenarnya bukan hanya di Malaysia saja ya, di luar negara lainnya. Contohnya tuh tadi yang video terakhir itu di Australia ya. Oke, nah kebanyakan tekong-tekong ini ya warga kami sendiri ya, warga Indonesia ya, yang menarik perhatian. Jadi dengan janji-janji manis, mulut-mulut manis ya, kerja di sini tuh gaji berpuluh-puluh juta, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, kerjanya duduk-duduk saja, katanya macam itu. Siapa yang tidak tertarik kan? Nah, mestilah tertarik. Nah, itulah ya. Jadi orang-orang yang mungkin yang tidak ada harapan lagi di negara kami, yang mungkin umurnya itu memang sudah tidak diterima lagi dengan persyaratan-persyaratan yang entah macam mana di negara kami ya. Dengan mereka juga ada beberapa yang sekolahnya itu pun tak tinggi-tinggi sangat gitu ya. Jadi mau tidak mau mereka ya
termakanlah dengan janji-janji ini ya, dengan ekonomi yang sulit, terpaksa juga. Nah, akhirnya mereka-mereka ini oleh tekong-tekong ini ya. Nah, tekong-tekong ini pun tidak bertanggung jawab kan. Nanti sudah sampai di Malaysia, mereka sudah dapat money fulus uang-uang. Nah, mereka buang saja, diletakkan saja di Malaysia ini. Kau cari kerjamu sendiri, ataupun dia cari pula majikannya, macam itu saja. Lepas itu ditinggalkan pergi. Nah, Sari pernah, kenapa saya tahu ya, Sari pernah tengok lah banyak cerita, sebab kan saya sukalah kan tengok video-video macam ini. Macam mana juga mereka ini terkadang kasihan kepada orang-orang yang kena tipu ini. Nah, mereka ini tak tahu, tapi sudah termakan janji-janji manisnya nih. Itulah Sari cakap ya, pentingnya pendidikan, pentingnya memahami terlebih dahulu. Ada juga yang fikir ya teman-teman, yang belum pernah keluar negara ya, mungkin ibu-ibu di sana itu ya, mereka tidak tahu kalau di Malaysia ini ataupun luar negara lainnya itu memerlukan izin untuk bekerja. Nah, ramai yang fikir macam itu ya. Kenapa Sari bilang gitu? Sari pun sudah melaluinya, mendengar sendiri lah. Mereka tidak tahu. Mereka fikir ya sama lah, macam di sana pun boleh kerja, di sini pun boleh kerja gitu ya. Suka-suka hati mereka. Jadi banyak-banyaklah nonton seperti video ini juga. Macam Sari reaksikan ini juga, banyak sekali Sari bagi tahu informasi-informasi kalau mau keluar negara, mau kerja keluar negara, terlebih lagi ke Malaysia. Tapi terkadang mereka hanya melihat sisi yang negatif saja ketika kita menyampaikan sesuatu informasi. Padahal di dalam konten itu pun banyak sekali informasi, banyak sekali kutipan-kutipan positif yang boleh kita ambil jadikan pedoman untuk informasi akan datang gitu ya. Tapi ya mereka ini hanya mau melihat yang manis-manis saja, yang pahit-pahitnya mereka tak mau tonton ya. Buat kalian yang kerja ke Malaysia, kalau kerja sah boleh, kalau kerja secara ilegal ataupun lalui belakang ya jangan sekali-sekali datanglah ke Malaysia ini ya. Oke teman-teman, so itu tadi bukti-buktinya. Kalau kalian harus berpikir beberapa kali lah ya kalau mau datang ke sini, apalagi melalui tekong-tekongnya teman-teman. Hati-hati pula ini saya ya. Nanti saya pula yang diserbu tekong-tekong ini. Lala. Bye-bye.